Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada satu informasi yang menjadi pencarian para warganet. Ini mengenai lowongan kerja ternyata, Jessica. Ini kabar baik ya, berarti karena ada lowongan kerja yang dibuka terutama di Provinsi Jakarta. Yaitu lowongan Damkar Jakarta yang pencariannya mencapai 4.000 pencarian pada hari ini. Dan pemirsa, ini langsung saja ya, kabar yang cukup menarik nih karena bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, tapi nggak cuma sekedar mencari pekerjaan, tapi juga punya semangat untuk membantu sesama. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan besar-besaran untuk menjadi petugas pemadam kebakaran atau damkar. Tapi nggak sekedar rekrutmen biasa, jumlah posisi yang dibuka juga mencapai 1.000 orang nih, Gemma. Jadi pendaftarannya pemirsa sudah dimulai sejak Selasa kemarin dan akan ditutup pada Kamis lusa. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi mengingat profesi ini memang memiliki risiko yang besar, tetapi juga peran yang sangat mulia di tengah masyarakat. Nah, kenapa ya jumlahnya sebanyak itu pemirsa? Jadi, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menjelaskan bahwa Jakarta ternyata masih kekurangan personel. Idealnya, ibu kota memerlukan sekitar 11.000 personel. Namun, yang ada saat ini hanya sekitar 4.000. Wah, berarti masih kurangnya banyak sekali ya. Kurangnya nih, Gemma dan pemirsa, tadi kalau kita lihat nih grafis yang sudah kami tampilkan, ada beberapa syarat untuk menjadi damkar atau apply lowongan kerja damkar Provinsi DKI Jakarta. Saya tadi ngelihat salah satunya tidak takut ketinggian. Kalau saya coba di situ pasti saya udah langsung gagal karena saya takut ketinggian nih. Iya, karena kan kalau Pangdam ini memang harus manjat-manjat ya kalau kebakaran atau bahkan menyelamatkan seseorang. Nggak cuma orang sih, hewan juga kadang diselamatkan sama para damkar ini. Tadi juga ada gajinya loh, Jessica. Tadi ada gajinya juga, tapi kita lihat dulu kali ya syarat-syarat khususnya ini bagi 1.000 damkar yang nanti bekerja di Damkar Jakarta. Yang pertama, laki-laki udah gugur, Gemma, kita nggak bisa. Kemudian yang kedua, pendidikan minimal SMA atau sederajat, tinggi badan minimal 165 cm. Kalau kayak kita nggak nyampe. Kemudian yang keempat, sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna. Ini 4 syarat khusus. Kemudian kita lihat lagi masih ada syarat lainnya. Itu salah satunya tadi yang saya sempat singgung. Itu terkait nggak boleh takut ketinggian. Nah ini nih, kita akan melihat Jessica syarat yang akan dikhususkan bagi para pendaftar: tidak takut ketinggian dan tidak memiliki fobia terhadap tempat yang tertutup. Kemudian juga tidak bertato dan bertindik, kemudian memenuhi syarat tes fisik ini seperti kesegaran jasmani ataupun kesemaptaan. Jadi pemirsa, bagi Anda yang memiliki syarat-syarat ini boleh langsung daftar untuk menjadi damkar karena memerlukan 11.000 personel. Ini dibuka 1.000 ya Jessica ya di kawasan Jakarta yang dibutuhkan. Nah pemirsa, ini ngomong-ngomong kita balik lagi nih terkait dengan 11.000 personel yang dibutuhkan, tapi saat ini cuman tersedia 4.000 aja. Nah ini tuh sebetulnya menjadi catatan serius, apalagi dengan padatnya populasi dan juga bangunan Jakarta yang memiliki resiko tinggi terhadap kebakaran ataupun insiden darurat lainnya. Jadi nih untuk Anda yang berminat, itu tadi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, itu syarat utamanya ya. Tadi juga nggak kelihatan ya terkait dengan syarat usia. Usia ini belum disebutkan ya untuk usia. Apa ini kemarin sempat menjadi perdebatan, itu akhirnya di-apply dalam persyaratan terkait dengan damkar di Jakarta. Jadi terbuka ya untuk usia berapapun asalkan masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Nah pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini menyebut pelamar harus memiliki tinggi badan sekitar 165 cm. Dan ada latar belakang pendidikannya SMA ataupun sederajat ya pemirsa. Nah seleksi ini juga tidak main-main karena selain tes administrasi ada juga tes fisik yang akan dilaksanakan bersama dengan Pangdam Jaya. Artinya hanya mereka yang siap secara fisik dan juga mental yang akan lolos. Nggak main-main loh rekrutmen ini ya. Jadi pemirsa, rekrutmen ini terbuka nih untuk seluruh pelamar dari mana aja. Tapi warga dengan KTP DKI mereka akan diprioritaskan, apalagi nilai tesnya sama. Dan ngomong-ngomong ini pasti menarik ya dan banyak banget yang bahas terkait dengan gaji. Ini memungkinkan banyak orang semakin tertarik karena berdasarkan informasi dari situs resmi Pemprov DKI untuk gaji petugas operasional damkar sebagai PJLP atau penyedia jasa lainnya orang per orangan
kini mencapai 6,4 juta rupiah per bulannya. Iya, jadi ada kenaikan. Ini berlaku sejak bulan Maret lalu dari sebelumnya sekitar 5,3 juta rupiah atau setara UMR DKI. Nah, kenaikan ini juga adalah bentuk penghargaan terhadap resiko dan keahlian yang dimiliki oleh petugas, termasuk kewajiban memiliki sertifikasi minimal Damkar 1 setelah menjalani pelatihan intensif selama 2 minggu. Nah, pemirsa, 1.000 lowongan itu akan dibagi secara proporsional di 5 wilayah kota. Jakarta Barat akan mendapatkan 202 orang, kalau di pusat Jakarta ini 187 orang, dan Jakarta Selatan ada sekitar 211 orang, Jakarta Timur 219 orang, dan Jakarta Utara adalah 181 orang. Jadi dari semua alokasi ternyata yang paling banyak nih lowongannya dibuka untuk Jakarta Timur yaitu 219 orang. Nah, ada lainnya itu terkait dengan Kepulauan Seribu, tapi untuk Kepulauan Seribu nih koordinasi masih terus dilakukan dengan bupati setempat. Jadi bagi Anda yang sudah siap secara fisik, mental, dan bahkan semua persyaratannya itu masuk, ayo langsung coba aja. Apalagi ini pekerjaan yang sangat mulia ya. Iya, nah kita akan melihat ya sedikit preview nih ketika para petugas ini sedang melakukan simulasi ya, ini untuk melakukan evakuasi ketika banjir ataupun petugas-tugas bahaya lainnya. Jadi pemirsa, kalau kita melihat damkar ini memang multifungsi ya Jessica. Tidak cuma memadamkan api, tapi juga di banjir harus siap siaga, menolong dan juga mengevakuasi publik, bahkan juga membantu sejumlah hewan, bukan hanya manusia saja yang ditolong. Tapi Gemma, kalau kita ingat nih ya, beberapa waktu lalu sebetulnya nggak cuman saat ada kejadian banjir ataupun ada kejadian alam lainnya. Nih salah satu kalau kita ingat di pernikahan ada yang cincinnya itu kejebak. Kita bilangnya kejebak atau gimana ya? Nyangkut ya. Cincinnya nyangkut gak bisa dikeluarin. Akhirnya siapa yang turun tangan? Damkar. Nah ini salah satunya pemirsa. Ini visualnya waktu damkar menyelamatkan pengantin laki-lakinya di hari itu karena tidak bisa keluar tuh cincinnya. Nah, ini dia proses saat mengeluarkan cincin dari jari. Iya, jadi ada cincin, kemudian juga waktu itu di kawasan Jakarta ada yang kartu ATM-nya jatuh digorong-gorong sampai harus dibongkar gorong-gorongnya buat diambil tuh kartu ATM. Kemudian juga ada yang agak-agak cukup jenaka tapi sedih ya, ada anak kecil yang nyangkut kepalanya di toples. Itu juga dibantu. Bahkan ada yang nyangkut di pagar, sampai pagarnya waktu itu harus digergaji kalau nggak salah untuk melepaskan kepala anak itu dari pagar karena dia tersangkut di sana. Jadi kalau kita lihat damkar ini banyak banget ya pekerjaannya ya. Kemudian juga ada yang viral waktu itu, ada pekerja perempuan yang menggunakan piercing di hidung apa di mulut ya, nyangkut di kursi kantornya. Sampai akhirnya diangkut sampai sekursi-kursinya ke kantor damkar terdekat, dan ke damkarnya itu bahkan sempat bercanda bawa gergaji. Jadi memang multifungsi banget dan harus teliti loh, karena itu kan sebenarnya susah ya mengeluarkan hal-hal seperti itu ya, tapi mereka bisa. Nah, kayak gini nih pemirsa, ini yang membuat damkar juga semakin menarik ya. Jadi bagi Anda yang tertarik, ini pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi Jaki atau situs resmi jakarta.go.id. Loker dan Pemprov mengimbau masyarakat untuk waspada nih terhadap penipuan yang mengatasnamakan damkar atau menjanjikan kelulusan. Jadi kalau ada yang nawarin nih untuk bayar sejumlah uang langsung lolos, ini harus dicurigai ya pemirsa ya, karena pendaftarannya ini seharusnya gratis ya, langsung di situs yang sudah ditentukan. Nah, Gubernur juga menegaskan seleksi ini transparan dan terbuka untuk siapapun. Kita akan simak bagaimana statement dari Gubernur Jakarta Pramono Anung berikut ini. Jakarta, saya sudah menyetujui baik itu PPSP maupun PPSU maupun damkar, maka pada tahun ini kuotanya untuk damkar itu 1.000 pekerja baru. Rekrutmennya seperti biasa terbuka, tetapi karena yang membedakan PPSU ini kan prosesnya berjenjang. Kalau damkar maka sepenuhnya diadakan di damkar, dan karena performa damkar sangat baik, saya terus terang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada damkar, tapi nanti finalisasinya supaya transparan tentunya Gubernur, Wakil Gubernur akan melihat dan terlibat dalam hal itu.
Oke, kita akan kembali membahas ya, kenapa sih damkar ini begitu dicintai masyarakat dan dinilai ini palu gada. Jadi apapun yang kita mau pasti mereka ada. Karena semboyannya adalah pantang pulang sebelum padam. Ini juga ada palu gada, apa lu mau gua ada. Palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi mulai dari evakuasi ular sanca, menolong anak yang terjebak di tralis, sampai mengambil kartu ATM yang jatuh ke got. Ini semua mereka tuh pernah ngelakuin, pemirsa. Bahkan kalau kita ingat ya, dalam beberapa pekan terakhir ada yang bahkan ini sampai bercanda karena ada yang kehilangan barangnya, mereka melaporkan ke damkar, bukan ke polisi. Karena menurut mereka damkar ini sangat membantu. Nah, kita juga akan melihat nih ya visual pemirsa ketika damkar juga berkutat dengan reptil. Karena ular ini menjadi salah satu reptil yang sering banget mendapatkan ini ya, telepon dari masyarakat nih pasti karena ular biasanya. Ada ular di plafon, ada ular di rumah. Nah ini pemirsa, ada ular sanca di rumah orang, coba. Jadi pemirsa, penyelamatan dalam nama dinas ini memang luas nih maknanya. Mereka memang harus hadir 24 jam, 7 hari seminggu untuk membantu warga. Ini salah satunya kita lihat bersama visual di mana para damkar yang sedang berupaya melakukan penolongan terhadap sebetulnya ini terhadap manusia dan juga ularnya ya, supaya sama-sama tidak tersakiti. Karena biasanya kalau hewan-hewan ini pemirsa, biasanya sama mereka nanti disimpan dulu, baru kemudian akan dikoordinasikan kepada pihak BKSDA ya, untuk diurus dan juga akan dikirim ke habitat aslinya. Dan nggak heran nih pemirsa, jadi sempat muncul juga tagar seperti hashtag lebih baik lapor damkar sebagai bentuk kepercayaan publik. Bahkan sempat ada juga loh perempuan yang baru putus dari pacarnya, minta disurprisein pakai kue ulang tahun, damkarnya datang ke kos-kosannya. Jadi sekarang benar-benar palu gada ya pekerjaan damkar ini ya. Jadi ini untuk ada 1.000 orang yang akan masuk dalam damkar Provinsi Jakarta, ini harus siap-siap nih. Nanti mereka job desk-nya banyak banget karena palu gada, apa lu mau gua ada. Mulai dari penanggulangan bencana ya, sampai juga dengan pencegahan kebakaran. Nah pemirsa, ini juga mungkin bisa menjadi masukan untuk pemerintah ya, karena kan sempat viral juga ada petugas damkar yang curhat di Instagram bahwa kekurangan fasilitas untuk pemenuhan tugas mereka ya. Yang sampai viral waktu itu, walaupun sampai di Jawa Barat ya, di Depok ya waktu itu. Waktu itu kita pernah wawancara beliau juga saat itu terkait bagaimana fasilitas yang diberikan sama pemerintah saat itu masih perlu diperbaharui lagi. Jadi pemirsa, lagi-lagi kita bahas terkait dengan pekerjaan damkar ini memang tidak sederhana karena ada penyelamatan saat gempa atau banjir, penanganan material yang berbahaya, sampai juga bantuan dalam bencana alam seperti tanah longsor. Maka dari itu diperlukan alat-alat dan juga fasilitas yang memadai. Iya, kemudian juga untuk perseorangannya ini dibutuhkan kesehatan ya. Tadi baik pun fisik dan juga jasmani, juga memiliki standar tertinggi minimal karena memang dibutuhkan fisik yang kuat sebagai petugas damkar dan juga harus siap fisik dan mental karena kan nggak tahu kalau lagi di bencana itu akan menghadapi apa kejadiannya ya. Ya, jadi kalau Anda tadi udah melihat syarat-syaratnya, terus ternyata memenuhi persyaratan tersebut, kemudian kira-kira udah siap secara fisik dan mental, apalagi melihat job desk-nya yang palu gada tadi, boleh langsung aja di-apply. Siapa tahu dari 1.000 itu Anda yang keterima. Oke, dan pemirsa, itulah tadi pembahasan dalam segmen Trending Topic, tapi jangan kemana-mana karena Newsline masih akan kembali dengan informasi dari segmen Gerakan Kebaikan. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.